lihat itu. Ayo, lempar semuanya. Bagus sekali. Hore, lihat itu. Ayo, lempar semuanya. Bagus sekali. Di tengah hamparan samudra yang tak bertepi, sebuah insiden luar biasa mengguncang batin terjadi. Ini adalah kisah tentang arogansi manusia yang berani menentang kalamullah, dan respons mengerikan dari alam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para hadirin sekalian. Mari kita saksikan sebuah catatan nyata yang benar-benar menggetarkan hati. Cerita ini berpusat pada seorang nahkoda kapal pesiar mewah. Karena keangkuhannya yang melangit, ia melakukan tindakan fatal, melemparkan mushaf Al-Quran ke perairan terbuka. Siapa sangka, perbuatannya itu justru memicu rentetan peristiwa ganjil, mencekam, dan di luar nalar akal sehat. Siapkan diri Anda. Karena kisah ini bukan sekadar dongeng, melainkan sebuah teguran keras mengenai bagaimana otoritas ilahi meruntuhkan kesombongan manusia. Konon, pada suatu pagi yang begitu cerah, sebuah bahtera mewah meluncur anggun di lautan lepas. Kapal ini bukanlah moda transportasi biasa. Ia merupakan raksasa terapung yang dilengkapi segala kemegahan, mulai dari restoran mewah, pusat hiburan, hingga kamar-kamar eksklusif layaknya hotel bintang 5. Penumpangnya berasal dari berbagai penjuru dunia. Sebagian besar adalah pelancong berduit yang mendambakan pengalaman berlayar tak terlupakan. Sementara sisanya adalah para awak dan kru yang bertugas menjamin kelancaran pelayaran. Dilihat dari kejauhan, kapal ini tampak menyerupai kota kecil bercahaya, berkilauan diterpa sinar matahari yang memantul di permukaan air. Gelombang-gelombang kecil bergulir perlahan, seolah menyambut damai perjalanan panjang mereka. Setiap orang di atas dek menikmati setiap detik keindahan itu. Mereka tertawa, mengabadikan momen, bersantap bersama, dan merasa aman sepenuhnya di bawah kendali sang kapten kapal. Kapten tersebut adalah seorang pria berpostur tinggi, dengan raut wajah tegas dan tatapan mata yang menusuk. Ia terkenal sangat disiplin, namun juga dikenal sangat pongah. Ia merasa bangga karena memegang kendali atas kapal sebesar itu dan kerap kali meyakini dirinya adalah penguasa mutlak di atas lautan. Semua keputusan di kapal berada di tangannya, dan setiap titahnya mutlak, tak boleh dibantah, bahkan oleh para perwira senior sekalipun. Namun, ada sisi gelap yang jarang diketahui penumpang. Kapten ini menyimpan kebencian terhadap segala sesuatu yang berbau spiritual atau agama. Ia sering mencibir para kru yang taat beribadah, menertawakan mereka yang membaca doa sebelum santap, dan merasa tidak memerlukan bantuan Tuhan untuk selamat dari mara bahaya di laut. Pada hari itu, di salah satu pojok lambung kapal, ada seorang awak kapal yang bersahaja. Ia adalah seorang muslim yang khusyuk, yang selalu membawa mushaf Al-Quran kecil di dalam tasnya. Setiap usai menjalankan tugas, ia akan menyisihkan waktu untuk membuka mushaf itu, melantunkan ayat-ayat suci dengan penuh ketenangan sambil memandang luasnya lautan. Baginya, samudra raya, ombak, angin, dan langit adalah manifestasi keagungan Allah yang membuat hatinya tunduk dan senantiasa bersyukur. Beberapa wisatawan yang melihat pemandangan itu terkesan. Ada yang memperhatikan dengan diam dan penuh rasa hormat. Akan tetapi, kapten tidak demikian. Ketika kapten sedang berpatroli mengelilingi dek, matanya menangkap si awak yang tengah duduk teduh membaca kitab suci. Entah dorongan apa, rasa angkuh dalam dirinya tiba-tiba memuncak. Ia menghampiri si awak, lalu dengan nada merendahkan ia berseru, "Apa yang kau lakukan? Membaca buku kecil itu di tengah lautan? Apakah kau pikir kitabmu itu bisa menyelamatkanmu jika bahtera ini tenggelam?" Suaranya lantang, cukup untuk menarik perhatian beberapa penumpang di sekitar dek. Suasana damai seketika berubah hening. Semua orang menanti-nanti apa yang akan terjadi selanjutnya. Awak yang bersahaja itu hanya menunduk, berusaha menjaga ketenangan. Dengan suara yang santun, ia menjawab, "Tuan, ini bukanlah sekadar buku. Ini adalah Al-Quran, kalam Allah, yang menjadi pedoman hidup bagi kami umat Islam. Membacanya mendamaikan hati saya." Ucapannya singkat, namun memancarkan keyakinan yang kuat.
Beberapa penumpang mengangguk, kagum akan keberanian kru tersebut. Namun, kapten justru makin tersulut amarahnya. Diiringi tawa sinis, ia merebut paksa mushaf kecil itu dari tangan si awak. Semua orang terkejut. Beberapa penumpang bangkit berdiri spontan, tetapi tak ada yang berani menghalangi kapten karena otoritasnya yang sangat besar. Awak kapal itu memohon dengan sopan agar kitab sucinya dikembalikan. "Kapten, mohon kembalikan mushaf itu. Ia adalah amanah, petunjuk bagi kami." Tetapi, kapten hanya menatapnya dingin. Detik-detik yang mencekam terjadi. Kapten menggenggam erat mushaf Al-Quran itu, melangkah menuju tepian kapal, tepat di dekat pagar pembatas yang memisahkan dek dengan samudra. Semua mata tertuju kepadanya. Seolah waktu membeku, angin laut berhembus makin kencang, menambah ketegangan suasana. Awak kapal itu menahan napas, memanjatkan doa dalam hati agar Allah melindungi firman-Nya. Kapten kemudian berujar dengan suara nyaring, "Jika memang kitab ini sebegitu istimewanya, mari kita saksikan apakah laut bersedia menjaganya." Dengan gestur penuh kesombongan, ia melemparkan mushaf itu ke udara. Dalam sekejap, mushaf Al-Quran itu melayang sebentar, kemudian jatuh terempas ke dalam birunya lautan di bawah kapal. Suara cipratan air terdengar jelas. Seluruh penumpang terdiam membisu. Sebagian menutup mulut tak percaya. Sebagian lain berbisik pelan dengan wajah pucat. Ada yang merasa marah, ada yang berduka. Namun tak seorang pun yang berani melawan kapten. Si awak kapal terduduk lemas. Air mata mengalir membasahi pipinya. Ia merasa seolah hatinya hancur melihat kitab sucinya dihina sedemikian rupa. Ia hanya mampu menengadahkan tangan ke langit dan berdoa dalam hati. "Ya Allah, Engkau Maha mengetahui apa yang terjadi. Jagalah kitab MU. Tunjukkanlah keperkasaan MU kepada orang-orang yang pongah." Suasana di dek kapal berubah senyap. Tidak ada lagi gelak tawa, tidak ada sorak-sorai. Para penumpang yang tadinya sibuk dengan gawai dan percakapan kini, hanya bisa menatap laut dengan perpaduan rasa takut dan ingin tahu. Mereka semua menyadari bahwa apa yang baru saja terjadi bukanlah perkara sepele. Sang kapten berdiri membusungkan dada, merasa hebat. Namun, tanpa ia sadari, ulahnya itu telah membangkitkan kemarahan alam raya yang tengah menanti saatnya untuk mempertontonkan sesuatu di luar batas pemikiran manusia. Tak lama setelah mushaf Al-Quran melayang jatuh ke lautan, keheningan yang menyelimuti dek seketika berubah menjadi suasana yang mencekam. Lautan yang sebelumnya tenang dengan gelombang kecil yang bersahabat mendadak bergejolak. Permukaan air mulai beriak jauh lebih keras, seolah ada daya tarik masif di bawahnya. Angin yang tadinya berembus sepau-sepau kini berubah menjadi badai, mengombang-ambingkan tirai dan menimbulkan deritan pada tiang-tiang layar dan pintu besi. Langit yang semula cerah membiru perlahan memudar. Awan-awan gelap muncul dari arah cakrawala, bergerak cepat menyergap kapal. Seakan-akan, kekuasaan ilahi langsung merespons tindakan kapten yang penuh keangkuhan itu. Beberapa penumpang mulai menyadari keanehan ini. Seorang ibu yang duduk bersama putranya menggenggam erat tangan sang anak, berbisik penuh ketakutan. Seorang pria tua yang tadinya asyik membaca di kursi panjang seketika berdiri, menatap langit dengan wajah pasi. Mereka semua merasa ada pertanda buruk yang akan terjadi. Dalam hitungan menit, kapal pesiar mewah itu seakan terperangkap di tengah pusaran alam yang mendadak mengganas. Ombak yang tadinya hanya setinggi mata kaki kini menjulang tinggi, menghantam lambung kapal dengan brutal. Suara dentuman air bergema menggetarkan dek, menyebabkan gelas-gelas di restoran jatuh dan pecah berkeping-keping. Beberapa penumpang mulai menjerit, "Ada apa ini? Mengapa lautan tiba-tiba mengamuk?" Kapten, yang masih berada di dek, awalnya berusaha menampakkan ketenangan, namun parasnya perlahan berubah. Kerutan di dahinya kian dalam. Ia memandang sekeliling dengan keraguan, tetapi harga diri yang melukai membuatnya tetap berusaha berdiri tegak. Ia memberikan instruksi cepat kepada para kru melalui radio untuk mengubah haluan kapal. Namun, suaranya terdengar tercekat dan bergetar, jauh berbeda dari nada wibawa biasanya.
Di ruang kendali mesin, alarm mulai meraung. Indikator tekanan menunjukkan gangguan parah akibat hentakan ombak yang masif. Para teknisi bergegas berusaha menstabilkan mesin agar kapal tidak kehilangan daya kendali. Sementara itu, di dek atas, kepanikan massal melanda. Sebagian penumpang mengenakan jaket pelampung, sebagian lain berdesakan menuju titik evakuasi darurat. Isak tangis anak-anak bercampur dengan teriakan orang dewasa menciptakan suasana yang tak terkendali. Angin bertiup makin kencang, menerbangkan topi, kain, dan barang-barang ringan lainnya ke lautan. Kursi-kursi terbalik, meja-meja terseret oleh air laut yang menyapu lantai dek. Seorang pramugari berusaha menenangkan penumpang dengan pengeras suara, tetapi suaranya tenggelam oleh gemuruh badai yang semakin beringas. Salah seorang penumpang, seorang wanita yang berdiri dekat pagar besi, tiba-tiba menjerit ketakutan setelah melihat sesuatu. Ia menunjuk ke arah air dan berseru, "Lihat! Air itu! Ada yang aneh!" Semua orang menoleh, dan ternyata benar, riak air di sekitar kapal mulai membentuk pusaran raksasa. Pusaran itu berputar semakin cepat, seolah-olah berkeinginan menarik seluruh kapal beserta isinya ke dalam perut samudra. Para penumpang yang beragama Islam secara spontan mulai melafalkan doa-doa. Mereka menyeru nama Allah berulang kali, memohon perlindungan dari bahaya. Beberapa orang bahkan bersujud di atas dek kapal, meskipun guncangan ombak begitu hebat. Sementara itu, awak kapal yang musyafnya telah dilempar tadi duduk bersimpuh, air mata membasahi wajahnya. Ia mengangkat tangan, meratap kepada Allah dengan suara bergetar. "Ya Allah, ampunilah kami, lindungilah kami, tunjukkanlah kekuatan MU, selamatkan kami dari kesombongan insan ini." Di sisi lain, kapten terlihat semakin hilang kendali. Ia berteriak kepada kru, "Jauhkan kapal dari pusaran itu. Cepat! Jangan biarkan kita terseret." Namun, meskipun kemudi terasa amat berat dan sulit digerakkan, dan mesin meraung kencang, laju kapal tetap terseret oleh daya tarik arus pusaran air yang menggila. Di tengah kekacauan itu, kejadian yang lebih mengerikan menyusul. Petir menyambar-nyambar di langit yang menghitam, kilat membelah kegelapan, menerangi wajah-wajah penumpang yang ketakutan. Suara guntur menggelegar dahsyat, menggema seperti ledakan meriam di tengah lautan. Seseorang berteriak, "Ini bukan badai biasa. Ini azab. Ini peringatan dari Sang Pencipta." Ucapan itu membuat sebagian penumpang makin histeris, karena mereka tahu kejadian mengerikan ini datang tepat setelah kitab suci Al-Quran direndahkan dan dicampakkan ke laut. Getaran kapal semakin hebat. Air mulai menyusup ke dek bawah melalui celah-celah jendela yang pecah dihantam gelombang. Para kru sibuk berusaha memompa air keluar, tetapi derasnya air laut membuat upaya mereka sia-sia. Para penumpang saling memeluk. Sebagian mulai menyesali kebisuan mereka ketika Al-Quran dihina. Hati mereka dipenuhi rasa ngeri bercampur penyesalan mendalam. Sang kapten akhirnya benar-benar kehilangan kendali diri. Wajahnya pucat pasi, matanya memandang liar ke segala arah, seolah mencari celah pelarian. Ia memegangi kepala, keringat dingin mengucur deras. Walaupun udara begitu dingin, semua rasa pongah yang ia pamerkan perlahan sirna, digantikan oleh rasa takut yang luar biasa. Namun, penyesalan datang terlambat. Ia telah melakukan khilafan besar yang kini membawa malapetaka bagi seluruh kapal dan nyawa yang ada di dalamnya. Selama lebih dari 1 jam, bahtera itu terombang-ambing tak berdaya di tengah amukan badai yang datang tiba-tiba. Situasi benar-benar runyam. Semua orang tahu bahwa apa yang mereka alami bukanlah sekadar badai lazim. Ini adalah teguran keras, sebuah peringatan dari Allah kepada manusia yang berani mencemooh kitab sucinya. Di tengah situasi kacau balau yang nyaris menghancurkan segalanya, seorang awak kapal yang menjadi saksi mata penghinaan terhadap Al-Quran sejak awal, akhirnya bersimpuh di atas dek yang basah kuyup. Bajunya basah melekat di tubuh karena guyuran hujan. Tubuhnya menggigil kedinginan dan karena guncangan kapal. Tetapi fokus hatinya hanya pada satu hal, memohon rahmat Allah. Ia menutup matanya, menengadahkan kedua tangan,
Dan dengan suara yang awalnya lirih namun perlahan meninggi karena terbawa luapan emosi, ia berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosa kami. Kami adalah hamba yang lemah dan tidak berdaya. Hanya Engkau yang sanggup menyelamatkan kami dari bencana ini. Jauhkanlah kami dari murka MU. Tunjukkanlah kasih sayang MU, ya Allah." Doa yang tadinya sayup-sayup itu kemudian menembus jeda hening di antara gemuruh badai. Beberapa penumpang Muslim lainnya ikut menirukan doa tersebut, meskipun suara mereka terbata-bata oleh rasa takut. Ada yang beristighfar, ada yang berulang kali mengumandangkan takbir, Allahu Akbar. Dan ada pula yang hanya menangis sesenggukan. Bahkan sebagian penumpang non-Muslim, meskipun tidak memahami lafal doa itu, turut menundukkan kepala karena hati mereka dipenuhi rasa takut sekaligus harapan akan keselamatan. Keajaiban itu pun perlahan mulai terwujud. Setelah doa-doa dipanjatkan dengan keyakinan penuh, badai yang semula mengamuk mulai memperlihatkan tanda-tanda surut. Angin yang tadi menderu gila-gilaan perlahan mereda. Ombak raksasa yang siap menelan kapal kini mulai mengecil, meskipun guncangan masih terasa. Awan hitam pekat yang menutup langit perlahan terbelah. Sinar mentari menerobos masuk dari celah-celah awan, memancarkan cahaya keemasan di atas permukaan laut yang masih bergejolak. Semua orang terdiam, terpukau menyaksikan perubahan dramatis ini. Seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang mengendalikan seluruh elemen alam. Kapten, yang sejak tadi mati-matian menyembunyikan kepanikannya, akhirnya ambruk di lantai dek. Kakinya lemas, tangannya gemetar, dan wajahnya sangat pucat. Ia tidak lagi mampu menyangkal bahwa kejadian ini bukan badai biasa. Semua terjadi begitu cepat, persis setelah ia merendahkan dan membuang Al-Quran ke laut. Ia menatap ke arah awak kapal yang masih menengadahkan tangan berdoa. Dan untuk pertama kalinya, matanya basah oleh air mata, bercampur dengan sisa-sisa air hujan. Satu persatu penumpang mulai menyadari bahwa mereka baru saja diselamatkan dari bencana maha dahsyat. Mereka saling pandang, sebagian berpelukan, sebagian lain menangis lega. Namun, sisa rasa takut masih membekas. Mereka semua tahu bahwa apa yang mereka alami adalah peringatan nyata, sebuah manifestasi kuasa Allah yang tak terbantahkan. Di tengah keheningan yang tersisa, awak kapal yang beriman itu berdiri perlahan. Dengan suara serak karena tangis dan kelelahan, ia berkata, "Wahai semua yang ada di sini, ingatlah bahwa Al-Quran bukan hanya sekadar kitab. Ia adalah firman Allah, sumber cahaya bagi kehidupan. Siapapun yang menghina atau meremehkannya, sesungguhnya ia tengah menantang keagungan Allah." Peristiwa yang kita hadapi barusan adalah saksi bisu bahwa Allah mampu menunjukkan kuasanya kapan saja. Ucapan tersebut membuat semua hadirin semakin terdiam. Bahkan para penumpang yang berbeda keyakinan pun merasakan getaran dalam hati mereka. Mereka mengakui bahwa kejadian ini bukanlah kebetulan semata, melainkan sesuatu yang jauh lebih agung daripada sekadar badai lautan. Kapten bangkit dengan langkah tertatih. Ia berjalan menuju bagian tengah dek. Semua mata tertuju kepadanya. Dengan suara yang bergetar penuh penyesalan, ia berkata, Aku telah melakukan kesalahan besar. Aku telah merendahkan sesuatu yang sangat suci bagi kalian. Aku kira, aku mampu menaklukkan lautan ini hanya dengan pengalaman dan keahlian manusia. Tapi aku keliru. Lautan, angin, dan langit, semua ini bukan milikku. Semua ini berada dalam genggaman Tuhan. Kata-katanya terputus-putus, namun syarat akan penyesalan. Beberapa penumpang berbisik, sebagian menatap marah, sebagian lain menatap iba. Namun awak kapal yang musyafnya dilempar hanya menunduk dan berujar lirih. Semoga Allah mengampunimu, jika engkau benar-benar bertaubat. Setelah itu, kapten berjanji di hadapan seluruh penumpang bahwa ia tidak akan pernah lagi menghina kitab suci siapapun. Ia mengakui kebodohan dan keangkuhannya, serta bertekad mengubah perilakunya. Para penumpang merasa lega mendengarnya, meskipun trauma akibat kejadian itu masih terasa. Lautan kembali tenang sepenuhnya. Kapal yang sempat hampir terbalik kini melaju pelan dengan stabil.
Burung-burung laut kembali beterbangan di atas air, seolah menjadi penanda bahwa badai benar-benar telah berlalu. Sinar matahari memancarkan cahaya keemasan di permukaan laut, menciptakan suasana damai yang kontras dengan kengerian beberapa jam sebelumnya. Para penumpang kembali ke kabin mereka dengan hati yang masih terguncang. Sebagian besar merenung, sebagian lagi mencatat pengalaman mengerikan itu karena mereka tahu peristiwa ini tak akan pernah terhapus dari ingatan. Mereka semua sepakat bahwa kejadian tadi adalah bukti konkret adanya kekuatan maha besar di atas segala kekuatan manusia. Sementara itu, awak kapal yang beriman kembali duduk di sudut dek, menutup wajahnya, bersyukur kepada Allah yang telah menyelamatkan mereka. Meskipun mushaf kecilnya telah lenyap di telan laut, ia yakin bahwa firman Allah tidak akan pernah musnah. Ia berbisik pelan, Al-Quran adalah cahaya, dan cahaya itu tidak akan pernah dipadamkan, meskipun manusia berusaha keras memadamkannya. Peristiwa itu kemudian menjadi perbincangan utama sepanjang sisa pelayaran. Tidak ada lagi tawa meremehkan dari sang kapten. Tidak ada lagi cemoohan terhadap ibadah. Justru, banyak penumpang yang mendekati awak kapal tersebut, bertanya tentang Al-Quran, tentang ajaran Islam, dan tentang doa yang ia panjatkan. Hati mereka tergerak oleh pengalaman nyata yang mereka saksikan sendiri. Sejak hari itu, atmosfer di atas kapal berubah drastis. Penumpang Muslim lebih berani menunjukkan ibadah mereka. Sementara penumpang lain mulai menghormati keyakinan yang berbeda. Kapten pun menjalankan tugasnya dengan raut wajah yang jauh lebih tenang, meskipun di balik itu tersimpan rasa bersalah yang tak akan pernah ia lupakan. Perjalanan kapal itu pun berakhir dengan selamat. Saudara sekalian, dari insiden di atas kapal ini, kita memetik pelajaran bahwa keangkuhan manusia tidak berarti apa-apa di hadapan kekuasaan Allah. Lautan, angin, halilintar, dan badai, semuanya tunduk pada titahnya. Dan doa seorang hamba yang tulus mampu mengubah amarah menjadi rahmat. Al-Quran bukan sekadar buku, ia adalah nur, petunjuk hidup, dan firman Allah yang senantiasa dijaga. Barang siapa merendahkannya, ia berarti menantang kebesaran Sang Pencipta. Semoga kisah ini menguatkan iman kita, memperteguh kecintaan kita pada Al-Quran, dan menjauhkan kita dari kesombongan yang menghancurkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.